Itu nggak lama FC si Kedai Pintar ke rumah. Mau tahu FC-nya? Ibu-ibu setengah tua bekas kepala sekolah SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang selamat satu daerah ini ternyata berhasil menutup pinjol untuk seluruh warganya. Nah, daerah apa itu? Bagaimana pemerintahnya bekerja? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya updatean dari beberapa teman-teman yang mana dia datangi DC mulai dari Indosat daerah Bekasi kemudian sampai ke Atom Pay Later di daerah Kalimantan. Nah, seperti informasi ini mengatakan Jirla Indosat ke rumah nih tadi lokasi Bekasi Timur. Tagihan berapa Kak? Galbay berapa lama? Tagihan 2 juta telat 250 hari lebih. Artinya hampir 6 bulanan teman-teman ya. Di daerah Bekasi Indosat sudah mulai rame. Dan informasi lagi, kakak aku di Kalimantan didatangin FC Atom. Apakah pinjam SPLT juga akan datang Kak Desi? Terus ada yang jawab, Kalimantannya mana? Banjarmasin Kak, Kalimantan Selatan. Nominal berapa Kak daerah pelosok ya? Terus dia jawab 580.000 Banjarmasin kota. Jadi DC-nya itu di Kalimantan datang di wilayah kota. Untuk pinjam SPLT ada di sana teman-teman ya, tapi masih random. Nah itu dia teman-teman ya, jadi kayaknya sekarang sudah mulai rame. Jadi bukan hanya 1, 2, 3 saya sampaikan ya. Banyak sekali, ikutin terus update-update-nya. Ini bukan berarti untuk menakutin kalian, hanya sebagai informasi bagi kalian yang butuh, Mbak ada DC nggak di sini, Mbak ada DC nggak di sini. Sebenarnya banyak yang menginformasikan bahwa yang datang pun orangnya baik. Ada yang punya pengalaman seperti ini, didatangin sama DC dari Kedai Pintar yang ternyata adalah mantan dari kepala sekolah SD. Nah seperti ini kronologinya. Gue pernah bukan niat galbay, pembayaran terakhir kurang lebih 500.000 kurang. Sekali lagi bukan mau galbay, tapi karena lupa tanggal dan gak ada notif. DC bikin di FB dong, muka dan KTP gue dipajang. Si DC nya yang kirim balik ke WA gue gak tremor. Gue malah ngakak dalam hati, lo nantangin gue. Tagihan segitu gak lama FC si Kedai Pintar ke rumah. Mau tahu FC nya? Ibu-ibu setengah tua bekas kepala sekolah SD. Gue persilakan dia dulu yang bicara, setelah itu gue langsung dar-dedor. Akhirnya dia pamit pulang. Nah, bisa lihat kan ya, antara DC yang dar-dedor di Facebook ataupun yang di online telepon kalian makin-makin itu berbeda dengan DC yang datang ke rumah. Nah itu dia teman-teman ya, sebenarnya DC yang di chat itu kalau kita lawan mereka takut juga. Ya, asal kita jangan kehabisan kata aja. Kalau kita lagi baik, nggak stres, kita lawan aja, jangan kehabisan kata, mereka ciut kok. Karena yang datang itu ternyata orang yang berbeda, sama seperti ini. Miris kan ya, ibu ini mantan kepala sekolah akhirnya jadi DC karena mungkin himpitan ekonomi dan segala macamnya. Dan mudah-mudahan kalian yang masih diteror sama DC, tolong lebih kuat. Kalau bisa lawan terus, karena apa? DC yang menurut kita pasti akan beda dengan DC yang datang ke rumah. Gitu ya. Sama halnya seperti info ada seorang teman yang mana adiknya sampai di DO dari kampus gara-gara teroran DC. Yang lebih mirisnya, nama adiknya ini dipakai oleh pacarnya, sementara pacarnya masih lenggang kangkung aja bisa kuliah. Nah seperti kisah seorang teman yang mana dia telat bayar 8 hari Kedai Pintar, langsung doxing ke IG kampus. Gak ngerti lagi sama ini aplikasi, mereka komen di IG kampusku selama 30 menit baru dihapus. Nah sayangnya banyak mahasiswa yang pendam sendiri, tidak berani ngobrol, dan bahkan terjadi seperti ini. Sepupu iparku sampai di DO dari kampus gara-gara pinjol. Sekarang ngurung diri di kamar, nggak mau keluar, badannya kurus dan nggak ada gairah hidup lagi. Padahal dia pinjol itu dibujuk pacarnya. Sekarang pacarnya lepas tangan dan dia punya pacar baru. Makanya buat adik-adik terutama cewek, jangan sampai kasus kayak gini terjadi pada kalian. Apalagi yang baru-baru masuk kuliah, apalagi yang semesternya masih panjang. Tolong buat adik-adik teman-teman saya yang masih kuliah yang benar, jangan dekati pinjol. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi mohon kepada kalian siapapun, baik yang anaknya sekarang beranjak remaja, baik yang sekarang adiknya lagi kuliah, tolong jangan terlalu baik pinjamkan nama kita, apalagi masih pacar. Untuk suami aja kita masih ragu-ragu, karena apa? Mikir bisa nggak bayar ini.
Takutnya nanti malah ekonomi seperti ini. Apalagi ini masih pacar dan pacarnya kurang ajar seperti ini. Dan ketika keluarga minta tanggung jawab, ujung-ujungnya apa? Lepas tangan karena apa? Tidak ada bukti. Jadi jangan sampai hal ini terjadi lagi pada kalian. Ingatkan keluarga kalian, baik boleh, tapi ada batasnya. Jangan sampai kita yang menanggung semuanya, masa depan kita hancur, mereka yang melakukan masih asik-asik saja. Walaupun kita tahu hukum karma pasti akan terjadi, tapi ada baiknya kita utamakan kehati-hatian. Gitu teman-teman ya. Dan dibalik informasi ini semua, ada satu daerah yang viral hari ini teman-teman ya. Sebenarnya dari kemarin, cuman hari ini viral beritanya di mana-mana, yang mampu menghalau pinjol di daerahnya dan angkat jempol untuk pemerintahnya karena dianggap warganya terlepas dari yang namanya pinjol. Nah, ini dia daerahnya. Nah, berawal dari postingan seorang teman yang ada di tweet mengatakan seperti ini. Baru tahu kalau di Aceh nggak bisa pinjol, tapi kenapa pemerintah nggak bisa mengatasi maraknya pinjol dan judol? Nah, terlihat di sini ada si bank pinjam tidak tersedia. Kemudian marak beritanya, viral Aceh tak bisa pakai paylater. Warganet soroti pemerintah, kenapa pinjol tak diperketat? Kemudian ada yang komen seperti ini, KTP Aceh si bank pinjam bisa kok, yang nggak bisa Shopee paylater. Terus ada yang jawab, kapan itu? Kalau sekarang udah nggak bisa lagi. Ada yang jawab nggak bisa. Terus dia balas, bukan sok tahu, tapi yang aku ceritakan yang aku alami di aplikasi Sibank, aku bisa mengajukan pinjaman online tapi tidak bisa aktivasi akun Shopee Paylater. Artinya yang kemarin itu dia mungkin bisa, pengajuannya mungkin kemarin, tapi sekarang per hari ini sudah tidak bisa lagi semua untuk yang namanya Paylater. Nah, banyak sekali warganet yang beranggapan seperti ini. Artinya sebenarnya regulasinya bisa diaturkan ya. Aceh yang kecil aja bisa dibuat regulasi ini. Masa Indo dengan Komdiji nggak bisa ya? Cuman di ban aja gitu, biar apa coba? Terus ada yang jawab juga, nah kan ternyata semudah itu menghalau pinjol, judol, dan lain-lain. Tapi you know lah, yang tahu-tahu aja. Terus ada yang bilang lagi, wow bisa gitu ya, keren dong. Aceh bisa melakukan sesuatu yang pejabat tingkat pusat tidak bisa. Apalagi Aceh ini dibilang katanya adalah daerah paling miskin di antara wilayah Sumatera. Nah, menurut kalian untuk wilayah Aceh aja bisa, kenapa daerah lain tidak bisa? Artinya apa? Silakan jawab sendiri ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi sebenarnya kita udah tahu ya informasi beberapa waktu ini bahwa OJK akan membatasi yang namanya paylater karena dianggap sudah sangat membludak. Nah, juara satu yang pertama itu adalah Aceh yang mana bisa membatasi paylater informasinya. Dan banyak lagi komen-komen yang mengatakan bahwa bukan hanya paylaternya saja, ternyata untuk kartu kredit pun dibatasi sama mereka. Ini benar-benar ya daerah yang mampu menghalau pinjol yang ternyata semudah ini bisa ditutup pinjol untuk satu daerah. Kenapa untuk daerah lain, terutama untuk Jawa, satupun pinjol dan judol tidak ada yang bisa ditutup? Logika bertanya kan ya, kemana pemerintah? Kita tahu ini memang bisnis pemerintah, tapi pemerintah daerahnya tidak mampu untuk menghalau yang namanya pemerintah pusat. Dan kalau kita lihat Aceh, sepertinya Aceh ini berdiri sendiri, yang mana mereka bisa menghasilkan daerahnya lebih kaya daripada Jawa ataupun Kalimantan informasinya ya, yang mana dia bisa menghalau pemerintah yang seperti ini. Mudah-mudahan daerah lain pun bisa bersuara, apalagi untuk daerah-daerah timur sana yang mungkin tertinggal, yang daerahnya kaya raya, bisa untuk menekan pemerintah pusat untuk jangan ada pinjol daerah saya. Karena kalau bukan dari pemerintah yang memang benar-benar menghentikan, otomatis tidak akan bisa berhenti karena sistemnya itu ada di pemerintah. Gitu ya. Jadi buat kalian yang masih lanjut galbay saja. Karena apa? Pemerintah sendiri berhasil untuk menghentikan pinjol di satu daerah. Berarti pinjol ini banyak mudaratnya, pinjol ini banyak sekali kemaksiatannya, dan pinjol ini banyak sekali merugikan orang banyak. Artinya kalau tidak kita galbay, kalau kita tidak munculkan resiko-resiko berat yang akan terjadi, pemerintah tidak akan pernah buka mata, terutama pemerintah daerah. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.